apa tradisi yang unik nih yang bisa kita obrolin nih sekarang nih? Nih apa namanya? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim. Kita hari ini akan berbincang dengan Mas Yuda Prawita Sakti. Benar nggak Mas? Siap. Nah, Selamat siang Mas. selamat siang. Makasih loh puasa-puasa kita ajak podcast ini. Iya. Siap. Kita ngobrol, kita spesial ini Mas edisinya tentang Idul Fitri. Mas Yuda ini kan dulu di NTT ya Mas. Iya. Kerja di Bawaslu dulu, penempatannya di NTT, baru tahun 2021 pindah ke Jawat. Jawa Timur. Walaupun kemarin masih merasa kaseknya NTT ya. Kita ngomongin Idul Fitri Mas. Jenengan merantau asli Jawa Timur, merantau kemudian bukan merantau ya, penempatan di daerah NTT. Apa yang paling berkesan ketika Idul Fitri? Hari raya. Oh iya. Oh, itu tahun kemarin. Ya. Karena udah ada pelarangan untuk mudik. Iya. Ya, berarti tahun kemarin kita di sana Gak mudik nggak ya. mudik. Iya. Tahun sekarang juga Bawaslu tidak mudik. Flyernya sudah tersebar. Bawaslu tidak mudik. Jadi kita mendukung program pemerintah untuk tidak mudik karena sekarang pandemi belum berlalu. Lama banget ya Mas. Apa yang dirasakan ketika dulu nggak mudik Mas Yuda ini dulu di NTT ya, di NTT. Iya. Kalau kita presentasikan di sana komunitas Muslim mungkin lebih sedikit ya, Iya. yang ditempati oleh Mas Yuda ya, Iya. daripada non Muslim. Apa tuh yang dirasakan Iya. dulu tuh? Ceritanya. Dikit cerita sih. Karena waktu itu istri saya udah mulai sakit, ada sakit, jadi di Jawa kan, maksudnya waktu itu pulang ke Jawa. Nah belum sempat balik ke Kupang lagi, karena pengobatannya kan bisa di nggak setiap hari gitu kan. Iya. Ya, jadi kan mau balik ke Kupang ternyata ada pelarangan Mudik. Dan bukan pelarangan aja, waktu itu kalau nggak salah penerbangan Nggak bisa. dilarang itu. Ya. Nah, itu ada Tahun lalu ya. Iya, tahun lalu Januari atau apa itu. Nah, jadi saya terpisah dari Dengan anak istri. istri. Istri Jawa. Istri Jawa, saya di sana sekitar 4 bulan kalau nggak salah, 4 bulan lebih itu. Nggak ada penerbangan itu. Jadi nggak bisa mudik, ya memang juga nggak ada penerbangan juga. Jadi Iya. lumayan lama. Lumayan kalau lama menurut ya. saya waktu 4 bulan 4 nggak ketemu bulan. anak istri, dan istri waktu itu dalam kondisi yang sakit. Dengan kondisi yang masih sakit ya. Tapi kalau di daerah yang mungkin komunitas muslimnya sedikit, kerasa nggak Mas nggak mudik itu? Iya. Secara kuliner mungkin, kebudayaan. Iya, kalau yang tahun-tahun sebelumnya sih karena mudik, saya sempat nggak mudik juga kan, pernah karena waktu itu lahiran anak saya, jadi ada lebaran, 1 kali lebaran tuh kita nggak mudik. Nah itu kerasa, karena ada kayak jual makanan itu kuliner banyak di sana itu kan dari Jawa itu, kayak tempe penyet, ayam, kayak gitu. Sate Madura Sate, ada. nah itu Madura juga, nah, itu pada mudik semua. Iya. Gorengan apa segala macam mudik semua. Susah jadi ya. kita agak susah di sana makan. Pernah ngerasain. Tapi kalau untuk yang tahun kemarin karena juga banyak yang bukan mereka nggak mudik karena nggak ada penerbangan. Iya, nggak ada penerbangan. Jadi tetap mereka juga tetap jualan ya. Masih Sama ada, aja kayak sama hari-hari aja. biasa gitu. Sama aja kayak hari-hari biasa. Gimana nih Mas Yuda menanggapi tentang hari ini tetap nggak boleh mudik? Tapi surveinya sekarang ada 18 juta orang yang ingin tetap mudik katanya. Gimana tuh menurut Mas Yuda tuh? Kalau saya opini pribadi sih ya, Iya. itu memang ya mendukung pemerintah juga sih untuk mudik, karena memang situasinya ya sekarang ya. Masalahnya itu memang apa ya, susah kalau di kampung nanti membawa penyakit kayak gitu. Memang ya ada benernya juga, memang juga ada yang kontra itu kan karena mau mau ketemu kayak keluarga gitu, karena udah lama nggak ketemu. Tapi mungkin bisa disiasati dengan cuti atau minta izin di lain hari mungkin. Iya, selain hari ini. Selain hari Selain hari ini.
Tapi memang sampai hari ini memang ada kemarin berita terbaru nih di Banyuwangi ternyata ada klaster Bang, Mas. Klaster terawih. Klaster terawih. Iya, klaster terawih Pak. 23 orang. Yang kalau nggak salah ya 23 orang, 6 orang meninggal. Ini berarti secara tidak langsung kerumunan masih menjadi pemicu juga masih pemicu ya. Dan susahnya memang kita menghadapi orang mungkin jenuh ya Mas ya. Sudah lama banget ya. Masih udah jenuh nggak? Iya, ya kalau mau di hati kecil ya jenuh juga ya. Iya, jenuh banget. Kondisi seperti ini kan jenuh kita. Jenuh dan tidak pasti. Tidak pasti. Ketidakpastian ini yang bikin semakin ruwet orang. Iya. Bener nggak? Kapan selesainya ini kan? Kapan selesainya? Vaksin sudah, Mas Yuda? Vaksin sudah kemarin. Tinggal yang kedua ini, walaupun ngeri juga ada kipinya ya, apa ya? Ikutan nih lah, kejadian ikutan pasca imunisasi kalau tidak salah ya. Iya. Dan ada beberapa berita yang juga apa gitu yang bikin kita tambah pusing ya. Iya. Tambah pusing. Nah, secara umum nih saya ingin tahu nih Mas Yuda nih kan sudah berapa bulan nih di Bawaslu Jatim. Apa paling yang membedakan antara sini dengan Kupang? Yang soal Ramadan atau semuanya lah? Semua. Kaseknya beda pasti kaseknya ya. Iya, kaseknya pasti beda. Ya, berbeda. Ya. Kemarin pasti kita buka bersama Mas Yuda yang terhormat ke Kasek NTT ya. Masih belum hilang ya dari kepalanya ya. Ininya masih ini. Mulutnya masih masih ingat ke NTT. Masih keinget, iya. Secara umum apa nih yang paling berbeda nih? Setiap Kasek pasti pribadi masing-masing ya. Iya, enggak Kasek sih, yang lain. Yang di kondisi yang lain. Kalau saya karena ini bulan puasa sih ya. Iya. Agak bedanya kalau saya kerasanya itu warung atau makanan di sana. Kalau di sana puasa hampir kayak hari biasa juga. Tidak ada selambu-selambu gitu. Tidak. Kalau di sini saya merasakan di daerah tempat tinggal saya di sini tutup semua. Kalau siang gitu tutup semua. Kalau di sana ya kayak hari biasa sih. Biasa. Karena juga nggak ada yang protes juga orang maksudnya Muslim yang di sana pun juga biasa gitu, ada orang makan di depan gitu nggak terlalu mempermasalahkan itu karena kalau saya tangkap masing-masing sih keimanan masing-masing ya. Kalau di sini ya mungkin karena mayoritas juga di sini kan jadi mungkin menghormati karena mayoritas kan jadi saya sempat ngerasa karena anak saya masih kecil nggak puasa kan jadi pas ada satu waktu kita mau nyari makanan tuh ternyata banyak yang tutup gitu. Banyak yang tutup. Saya lupa kalau saya sudah di Jawa ini. Gitu. Kalau di luar Jawa bisa lah ya, bisa. Iya. Bahkan di sebelah kantor kita nih ada KFC juga pakai selambu kan. Iya. Jadi syariah. KFC bersyariah. Jadi ada selambunya juga. Mas Yuda pernah masuk? Yang di mana? Yang kakinya biasanya kelihatan tapi atasnya enggak kelihatan. Kalau selama yang di sini belum. Tapi memang faktanya tidak semua orang itu wajib berpuasa kan ya. Ada perempuan yang haid, ada anak kecil, ada orang sakit dan menurut Mas Yuda lebih enak buka aja gitu ya atau gimana? Ya ini juga opini pribadi sih karena kalau saya lebih kayak yang di NTT waktu saya itu malah menguji iman kalau menurut saya. Menguji iman kita waktu puasa gitu kan. Saya lewat di jalan tiba-tiba ada yang minum es gitu. Astagfirullah. Enak banget, Pak. Enak, ya. Tapi karena saya di sana terbiasa seperti itu jadi ini enggak terlalu ngaruh. Apalagi dulu saya kan kuliah juga sempat kerja di Bali dulu. Hampir sama kan? Lebih seru lagi ya. Jadi hampir sama aja kayak di Kupang ini. Jadi sudah lama kondisi saya nggak ngerasakan ini ya Ramadan kayak di Jawa itu sudah lama. Baru pas kemarin ini saya baru merasakan ini bulan puasa tutup. Ini baru banyak yang tutup ini. Kalau nggak tutup ada selambunya lah. Ada selambunya lah. Tetapi memang setiap daerah yang berbeda-beda ini menjadi kekayaan tersendiri banget, iya nggak sih? Orang bisa belajar toleransi ya pada hal yang sangat konkret itu ya nggak Mas Yuda. Kalau di daerah Kupang nggak ada ya orang nutup warung atau apa nggak ada ya. Iya kalau pas Lebaran itu nggak ada.
biasa saja sih, kayak hari-hari biasa gitu. Lebaran hari-hari biasa ya. Kalau di sini kan biasanya tradisi di masyarakat itu kan ya silaturahim gitu-gitu Iya, ya. iya. Di sana juga sama. Sama juga. Sama. Kalau kayak gitu masih sama. Walaupun terbatas, kayak mudik itu kayak nggak ada sih. Paling yang mudik itu orang-orang Jawa aja, orang-orang Iya, yang iya. luar. Kalau untuk di sana kan juga ada orang asli sana yang muslim. Mm-mm. Itu banyak juga. Banyak Ada, juga ya, nah, banyak juga walaupun ya. masih minoritas lah ya. Mm-mm. Tapi masih juga banyak gitu kan. Cuma mereka hanya paling ya silaturahmi satu kota gitu aja sih, nggak sampai Nggak keluar sampai pulang keluar kampung kota. gitu enggak. Karena kan kalau kita mau jujur ya, orang mudik itu kan biasanya kan dilakukan oleh para perantau ya. Iya. Dan Jakarta dianggap sebagai pusat tempat Pusat. perantau. Dan orang yang banyak mudik ya pasti orang-orang yang ini, yang dari ya, yang luar. kerja dari Jakarta, kerja Iya. di kota-kota besar, mudik Iya. ke kampung. Mereka kan ingin ini loh Mas, ingin apa ya, hidupnya itu apa ya, memperbaiki nasib lah gitu kan, memperbaiki nasib Iya. dan pulang kampung. Dan akhirnya hari ini karena dilarang untuk mudik ya bersabar aja dulu mungkin ya. Iya. Bersabar dan menunggu sampai situasi aman. Tapi kita sudah 2 tahun loh Mas. Iya. Iya nggak sih? Iya. 2 tahun kok. Tahun kemarin juga nggak bisa mudik kita. Iya. Tahun sekarang juga nggak bisa mudik. Terus ada surat edaran dari berapa kalau nggak salah dari wali kota ya, yang dihimbau untuk sholat Idul Fitri juga di rumah. Karena susah juga ya Mas ya. Khawatir kayak di India mungkin ya. Iya. India, saya melihat India ruwet banget ya, India ya. Dan kayaknya sih pola pikirnya masyarakatnya itu hampir sama ini, India sama Iya. Jadi mungkin pemerintah kita mengantisipasi itu dengan jumlahnya yang banyak juga hampir sama. Ya, walaupun banyak India sih. Banyak Cuman India, pola banyak India. pikirnya ini kayaknya mungkin pemerintah ini melihat ini hampir sama ini kayaknya. Jadi kita harus menjaga ini, Harus menjaga dijaga, ini. harus diintervensi lah. Diintervensi duluan ini. Kalau nggak diintervensi kayak gelombang tsunami yang kedua di India luar biasa Pak, parah Pak. Dan banyak yang ya karena mungkin tradisinya memang dikremasi ya, dibakar ya. Iya. Banyak dibakar dan kita berharap di sini tidak seperti itulah. Iya. Iyalah. Dan tidak ada segera berakhir lah, vaksin segera selesai. Terus kerasa nggak Mas kalau WFH gitu kerasa nggak? Yang apanya? Di sini nih. Ya, maksudnya gimana? Kan ada PPKM nih, ada WFA, ada WFO. Itu kerasa beda nggak dengan yang biasanya atau biasa-biasa aja gitu? Lebih seneng mana sih, ada masuk biasanya atau WFA WFO tuh? Ya ini sih sama aja sih kalau menurut saya ya. Sama aja ya. Karena kadang juga WFH pun kadang ada tugas juga harus Iya. kan. Jadi kalau menurut saya sih ya nggak terlalu berefek beda. Kalau kayak anak sekolah sih ya memang sangat berbeda sekali. Kalau kayak kerja itu kan karena kadang ada tanggung jawab yang harus masuk ke kantor. Iya. Nggak bisa ya di rumah gitu kan. Security nggak bisa jaga di rumah. Itu Anda memberikan keamanan di rumah Anda. Iya, itu iya nggak sih, harus ke rumah, harus ke sini, harus ke kantor. Tapi polanya katanya bener nggak sih, polanya katanya sama antara ada PPKM di India juga ada gitu. Bener nggak sih atau gimana? Dengar sih gitu sih. Belum sana. Iya. Tapi kemudian dilepas akhirnya ya jadi tsunami gelombang kedua. Dan tidak semua siap ya. Bisa jadi masyarakat juga yang tidak menggunakan prokes misalkan bisa jadi terdampak itu tanpa disadari, tiba-tiba berguguran meninggal. Kita nggak membayangkan itu. Semoga aja nggak terjadi begitu. Nggak terjadi seperti itu. Ini gimana Mas, kerasan di sini? Ya kerasan, balik lagi ke Jawa lah. Jawa ya. Jadi iya. Apa yang paling menarik di Jawa ini, yang paling unik kalau Idul Fitri menurut Mas Yuda nih? Selain ini ya, selain karena pandemi ya kan, memang silaturahminya, memang karena juga banyak keluarga besar di sini juga kan, jadi ketemu saudara, ketemu kawan, bisa pamer-pamer gitu ya. Ya, pamer juga. Karena kawan-kawan saya banyak yang lebih sukses daripada saya. Saya malah minder sendiri kalau pamer soal kekayaan atau soal pekerjaan. Ada loh orang biasanya orang merantau turun ke daerah pulang kampung,
Dia kalau jalan gini ada tilang-tilangnya di sini. itu. Anda ria Anda. Puasa Anda nggak keterima. Ya enggak sih? Tapi Ada tradisinya gini, itu. Bukan tradisinya ya, orang-orang yang begitu tuh. orang-orang yang seperti itu. Makanya kadang saya pernah juga berpikir begini, kalau seumpamanya ya saya nggak berharap juga kondisi apa namanya dilarang mudik ini masih terus lagi berlanjut mungkin tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi. Iya. Sampai 5 atau 6 tahun. Mungkin nggak sih nanti tradisi mudik itu malah Nggak ada. nggak ada. Udah malas. Orang sudah malas. Malah paling juga dilarang lagi, akhirnya udah nggak ada mudik lagi. Iya benar, bisa jadi. Bisa jadi kayak Bisa gitu jadi. kan. Terus yang generasi selanjutnya pun udah nggak tahu mudik itu apaan sih, serunya di mana gitu kan. Oh, kita mau pulang kampung bisa mungkin cuti gitu aja, mungkin dikasih apa libur yang lain gitu kan. Nah, bisa jadi nggak ada ya. Karena pandemi sudah mengubah banyak hal, Mas. Misalkan salaman saja sudah ini ya, gitu kan, ada yang ini gitu kan. itu Macam-macam kan. macam-macam. Dari pertemuan tatap muka Zoom sekarang. Dulu mana ada kepikiran Zoom kita? Iya. Sekarang sudah Zoom. Terus banyak sekali percepatan. Bisa jadi mudik juga kalau tradisinya tetap begini-begini justru nggak ada. Nggak ada mudik. Jadi malah hanya di buku-buku sejarah mungkin ya. Oh, mudik. Oh, dulu mudik terakhir 2019 ini ya. Pulang kampung tapi Anda tidak punya kampung. Iya. susah. Bisa jadi begitu. Iya. Tapi aku pikir-pikir ada lagi yang unik. Misal aku melihat tradisi lebaran itu yang unik itu ada satu produk yang tidak terlupakan, Mas. Iya. Kongguan. Ya enggak sih? Betul. Walaupun di dalamnya rengginang. Iya. Masih kok bisa ada ya tradisi begitu ya? Iya, itu yang saya juga dari dulu pertanyaan saya juga seperti itu. Karena sering terjebak kita kan. Tertipu Gitu. Kita sudah semangat ngambil dengan gambar Di gambarnya kan sudah ada kan. Iya, Ini ini mau rebutan ini. mau Masih rebutan. ada apa enggak ini gitu. Ternyata isinya ya rengginang. Di Kupang juga ada begitu, Mas. Tradisi kalau begitu. pas lebarannya jarang ya, karena juga sedikit kan di sana yang muslim, jadi saya jarang lihat Ya. gitu kan. Tapi kalau di sini Ya, hampir di sini setiap rumah ada kongguan. nah itu Dan bapaknya nggak ketemu. Bapaknya sudah ketemu nggak? Jangan-jangan juga belum. bapaknya masih jadi kastek. Atau belum mudik bapaknya. Iya. Apalagi nih tradisi kalau di Jawa nih, di Blitar ya, Mas Yuda. Blitar, Apa tradisi yang unik nih yang bisa kita obrolin nih sekarang? nih apa namanya, petasan nih, mercon nih. Oh, Nah, kalau di sini kayaknya jarang ya. Kalau saya di Blitar, saya terakhir dulu pulang itu mudik itu masih banyak itu Masih tradisi banyak ya? itu. Yang di desa-desa sih, kalau di kotanya kayaknya nggak ada. Di kota Blitar, kalau yang di Kabupaten Blitar, yang di desa-desa itu iya. saya masih sering itu dengar. Iya, saya juga berpikir apa mungkin lebih pada adrenalin ya. Iya. Menariknya apa? Dia ini apa nyulut apa namanya? Mercon kemudian jadi ledakan. Iya sih. Apa sih uniknya ya? Saya belum merasakan kenikmatan di situ. Mas Iya. Yuda kecil-kecilnya gimana? Iya, saya juga sama. Belum tahu, tapi hampir semua melakukan kan. Mulai Iya. dari yang muda sampai yang tua pun, kalau pas hari Lebaran itu setelah Idul Fitri itu biasanya ada acara itu. Iya, apa? Mercon itu kan. Nah, Dan kadang-kadang ya ada berapa desa itu yang ini saingan Pak antara satu desa dengan desa yang lain. Dan itu lebarannya sekarang merconnya sampai besok nggak selesai Pak. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Lebih ramai dari tahun baru ya. Iya. Kalau di desa. Kalau di desa sih. Kalau bisa. Kalau ziarah-ziarah kubur pasti ya, Ya, tradisi pasti. tradisi biasa, tradisi yang sudah sering dilakukan oleh Sering. orang-orang kita. Apalagi nih? Kalau lebaran Pasti itu makanannya itu. Iya. Ketupat itu. enggak juga sih. Iya, Ada juga ketupat ya. itu. Ketupat Itu jadi simbol ya, Pak. jadi simbol ya. Sama rendang, Sama opor ayam opor juga, ayam. opor ayam. Iya, ya bisa ngopi juga sih. Dari kalau Ramadan kan nggak bisa ngopi, Pak. Kita, Pak. Iya. Tapi memang enak ya kita ngomongin makanan kayaknya. Iya. Aduh, ya. Apa nih pesannya bagi kita nih, Mas Yuda? Pesannya ini, kalau saya sih karena yang pernah ngerasain merantau ya di luar, apalagi yang jadi minoritas gitu. Jadi disyukuri di Jawa ini
patut disyukuri. Apalagi dengan tradisi puasa kayak gini, kita syukuri aja apapun kondisinya, walaupun nggak boleh mudik lah. Kalau menurut saya, karena saya pribadi sudah merasakan kan Di luar Jawa ya? di luar Jawa gitu kan, disyukuri segala sesuatu yang sudah ada ini, walaupun mungkin kurang lah, tapi tetap disyukuri aja. Itu kalau saya sih yang saya rasakan, dan saya ingin berbagi untuk semua yang mendengar podcast ini. Itu disyukuri kondisi kita, sejelek apapun kondisinya, disyukuri aja. Pasti di sana lebih rumit ya. Iya, karena saya pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya jauh, nggak bisa pulang kayak gitu kan, nggak ada Istri lagi penerbangan, sakit. istri lagi sakit, kepikiran segala macam kan. Jadi kalau di sini, apalagi kalau hanya mudik, mungkin mudik antar kota ya di Jawa Timur gitu lah, Iya, bisa lah, bisa pakai lah. sepeda lah. Kalau punggungnya kuat bisa pakai sepeda lah, atau pakai mobil. Makanya disyukuri aja lah. Kalau ke Kupang ya nggak mungkin pakai sepeda, Pak. Biayanya pun juga beda. Ini nanti Biayanya kan. beda. Anda pakai sepeda, pinggang Anda copot, sama pedalnya juga sama anunya copot. Jangan sombong Anda, mentang-mentang kali topan pakai sepeda. Betul. Jauh ya Mas ya. Kalau naik laut berapa hari Aduh, itu? laut mah lebih lama lagi, bisa berapa ya, 4-5 hari mungkin itu. Ah, Kan nanti tiap pelabuhan daerah kan berhenti tuh, kalau nggak salah itu Lombok berhenti, nanti di Bali berhenti. Sebelum jauh sampai banget ya. Surabaya itu berhenti itu. Nah, ini lama lagi tuh, Lama lagi dan biayanya juga dan gede kan. biayanya akhirnya ya tetap hampir sama dengan pesawat itu tadi nanti. Iya, kalau dikalkulasi kan gitu. Kalkulasi ya, kita konsumsi segala macam Iya. kan. Ngecas aja 5.000 kok. Nah itu. Iya gak sih? Iya, Iya, itu. ngecharge saja 5.000, terus beli rokok 25 yang biasanya hanya belasan atau bisa lebih ya. Iya. Dan kalau dikalkulasi sama kayak pesawat. Jadi Anda yang tidak mudik hari ini, sahabat Bawaslu, jangan sedih dong, jangan terlalu disyukuri aja lah situasi ini. Kondisinya. Mas Yuda 4 tahun di sana. 6 tahun saya, Pak. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Di sana. Nggak mudik, nggak ketemu istri bulanan. Iya. Karena pesawat nggak ada. Ada. Iya deh. Ya disyukuri aja lah, kita bisa merayakan Idul Fitri ini dengan cara daring mungkin ya. Iya. Bisa secara virtual, secara digital, bisa ketemu dengan teman, saudara atau siapa. Iya. Itu aja barangkali sahabat Bawaslu. Dari saya, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon dimaafkan kalau ada salah, dan kebenaran hanya milik Gusti Allah dan siapa Mas? Dan para pimpinan. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.